Beberapa pekan terakhir, sejumlah harga bahan pokok meningkat di Indonesia. Mulai dari kenaikan harga kedelai yang menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe mogok berproduksi. Diikuti dengan tingginya harga minyak goreng hingga terjadi kelangkaan di sejumlah toko retail, serta kenaikan harga gas LPG non-subsidi hingga harga daging sapi yang menembus hingga Rp150.000 per kilogram. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan barang-barang yang terindikasi akan naik karena ketidakpastian global. Masyarakat diminta berhati-hati menyikapi kondisi tersebut. Sekarang ini yang namanya food price, harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30%. Hati-hati dengan ini. Dengan yang namanya urusan pangan. Jokowi menjelaskan, kenaikan ini salah satunya karena adanya kelangkaan energi. Semakin langkanya kontainer di dunia, kelangkaan pangan karena pandemi hingga inflasi. Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi kenaikan harga kebutuhan yang mulai mencekik? Tim TV One mengabarkan. Oke, langsung saja kita ajak berdiskusi pagi ini. Ada 3 orang narasumber ya bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya perkenalkan satu persatu. Ini ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kepresidenan. Lalu ada Mas Yanuar Rizky, analis kebijakan ekonomi. Dan Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Bapak-bapak, selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita tadi sudah mendengarkan dan kita juga sebetulnya punya juga ya pernyataan dari Presiden tersebut yang kemarin kalau saya nggak salah sih ada beberapa kata loh yang sampai harus diulang-ulang sama Presiden gitu. Artinya itu memang benar-benar harus menjadi perhatian jajaran kabinet loh. Gitu loh, tapi juga kepada masyarakat ya bersiap-siap juga. Betul. Nah, jadi kita tanyakan langsung sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu apa sih Pak Edi? Ya kalau pastinya ya beliau sendiri pasti yang kalau mau pastinya gitu. Tapi ini sebenarnya bukan pertama kali ya Bapak Presiden menyampaikan hal seperti itu. Saya ingin menjelaskan 2 konteks. Yang pertama adalah bukan pertama kali karena kalau kita ingat pidato kenegaraan Presiden tahun lalu 16 Agustus 2021 itu Bapak Presiden sudah memperingatkan adanya ya tentu saja pandemi yang terus berjalan dan kita nggak tahu kapan berakhirnya waktu itu kan. Nah dan beliau menyampaikan bahwa kita harus berani berubah dan berani mengubah. Berani berubah itu kalau dalam arti posisi kita bukan sebagai decision maker ya. Kalau sebagai pengambil penentu kebijakan ya harus berani mengubah. Nah ini satu hal. Nah kenapa? Karena adanya pandemi itu mengubah banyak hal. Termasuk kelangkaan kontainer itu terkait pandemi juga. Ya. Juga itu kemudian memicu kenaikan biaya logistik dan sebagainya dan berimplikasi pada kenaikan harga. Bukan hanya di sini seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Yang kedua, ini kan peringatan hati-hati itu bukan hanya ditujukan kepada masyarakat. Ini banyak yang salah paham, terutama di medsos yang kami monitor. Presiden kok cuma bilang hati-hati? Ya bukan itu. Ini konteksnya kan beliau bicara di depan pimpinan TNI Polri gitu ya. Supaya karena ini kan ada potensi kerawanan kan kalau harga pangan terus naik. Tentu saja ini juga bagi seluruh aparat pemerintah ya bahwa ini kita mesti hati-hati, kita mesti siap kebijakan. Meskipun tidak semua hal, saya harus katakan meskipun ini tidak enak dengar, tidak semua hal itu bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ataupun kalau mau dilakukan, itu ada risiko lain yang kita harus tanggung. Jadi ini memang tidak sederhana ya. Kalau sederhana mudah, semua orang bisa, tapi tidak seperti itu ya. Jadi ini kita butuh gerakan atau butuh langkah yang dilakukan semua pihak ya. Pemerintah pasti, dunia usaha juga, dan masyarakat juga perlu juga untuk berubah sebenarnya. Kita nggak bisa mengharapkan hidup setelah pandemi ini dengan segala konsekuensinya seperti sebelum pandemi. Itu kan dulu sudah berkali-kali disampaikan. Apalagi sekarang ada masalah baru kan, Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Jadi ini bukan satu yang baru yang disampaikan oleh Bapak Presiden, cuma memang intensitasnya memang bertambah. Yang kedua, ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk semua di antara kita, termasuk jajaran pemerintah, aparat keamanan, dan juga dunia usaha gitu ya. Jadi ini kita perlu langkah. Ya.
Ya, karena memang perihal ekonomi ini sangat sensitif nih buat masyarakat tentunya ya. Kita coba dengarkan lagi ya Bang Ege, Mas Yano Rizky dan juga Pak Edi Priyono pernyataan lengkap dari Presiden sebagaimana yang kita bahas pagi ini. Kontainer. Dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun logistiknya bisa, kontainernya cukup. Tapi sekarang terganggu semuanya karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara yang ada. Sehingga harga kontainer naik. Kalau harga kontainer naik, freight cost-nya naik, artinya apa? Harga barangnya juga akan ikut naik. Kalau harganya naik, berarti apa? Konsumen akan membeli lebih mahal dari biasanya. Hati-hati dengan ini. Baru urusan kontainer yang langka. Yang kedua, juga yang tidak kita duga-duga muncul, kelangkaan pangan. Di beberapa negara sudah terjadi, dan di semua negara sekarang ini yang namanya food price, harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30%. Hati-hati dengan ini. Kelangkaan energi. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100 US dollar. Yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini, kenaikan. Karena semuanya naik, yang terjadi, yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi. Terus dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Saya ingin langsung ke Bang Effendi Ghazali, Bang. Secara highlight tadi Pak Edi Priyono menjelaskan, tapi lebih lengkap tadi kita sudah dengarkan juga pesan dari Presiden Joko Widodo. Bang Ege. Ya, yang pertama tentu saja kalau mendengarnya secara komplit, ini pesannya runut dan sistematis. Kemudian betul Pak Edi Priyono tadi sambil menyapa Bang Yanuar, ini dinyatakan di sebuah Rapim TNI dan Polri. Momentum tempat acara dan kemudian konteksnya penting. Jadi seakan-akan ini disampaikan untuk pengamanan pangan lah. Nah, poin yang ketiga, saya agak terkejut tadi ketika dinyatakan oleh Bapak Edi bahwa ini seakan-akan rakyat semuanya ikut bisa gitu. Justru pertanyaannya pada pagi ini adalah Arif Fadil dan Kiane serta seluruh pemirsa kita, kalau ada hal-hal yang seperti ini, rakyat bisanya apa gitu? Karena contoh misalnya, kalau kontainer itu dikaitkan dengan perdagangan yang tidak seimbang, nah itu urusan para menteri, pemerintah yang harus membuat perdagangan itu seimbang dengan perundingan internasional misalnya gitu. Nah terus ketika misalnya Bapak Presiden mengatakan baru urusan kontainer, saya rasa hal ini memang ada tingkat urgensinya, bukan dari sisi menakut-nakutin masyarakat, tetapi Bapak Presiden seperti sadar, Arif Fadil dan Kiane, bahwa ini kalau ditarik bukan baru urusan kontainer misalnya. Ini juga bisa ditarik ke belakang misalnya, baru urusan minyak goreng juga belum bisa diselesaikan gitu. Jadi satu tarikan kata nih, baru urusan kontainer. Bisa juga dibaca sebelumnya, baru urusan minyak goreng juga sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Jadi mohon maaf Bapak Edi, rasanya kita harus pendapat nanti atau kita bisa diskusikan dengan Bang Yanuar juga. Ini ada juga persoalan Bapak Presiden
mengomunikasikan kepada publik, mengingatkan publik, walaupun saya nanti pertanyaannya adalah itu, rakyat diharapkan apa ya dengan cara atau pada posisi yang saat ini. Itu yang penting kan bagi kita semua sebagai sebuah negara, sebagai bangsa. Tetapi pada poin yang lebih penting ini peringatan kepada para menteri kita. Jangan lupa tarikan nafasnya sama tuh. Baru urusan kontainer yang dikaitkan dengan ketidakseimbangan perdagangan internasional, saya mau tarik dengan sangat cepat. Baru urusan minyak goreng juga belum bisa selesai tuh sampai saat ini gitu. Jadi itu dulu sebagai pembuka. Oke, Mas Pak Edi mungkin ada komentar terkait dengan analisa dari Bang Ege. Ya, gini Pak Effendi yang terhormat ya, juga para pemirsa di rumah ya, juga yang di studio ya. Jadi yang namanya harga itu bukan hanya dipengaruhi oleh supply side, biaya produksi dan sebagainya itu kan di supply side, di sisi penawaran ya, yang tapi juga ada di sisi permintaan gitu loh. Jadi kenaikan harga per teori bisa karena permintaan naik dan sebaliknya. Harga bisa turun kalau demand itu turun. Gitu. Nah, sehingga sisi demand itu, permintaan juga berpengaruh. Nah, demand ini siapa? Demand itu konsumen. Nah, konsumen ini siapa? Konsumen ya masyarakat, termasuk kita semua. Contoh, gandum. Gandum itu 100% impor. Sehingga kita sangat rawan. Kita nggak harus mengikuti harga internasional. Nah, sekarang gandum. Negara kita ini nggak memproduksi gandum. Jadi sebaiknya kita itu nggak perlu banyak makan roti. Kalau bisa nggak makan roti lebih baik. Kita makan karbohidrat yang sumbernya dari dalam negeri. Ini bisa dilakukan oleh konsumen gitu. Nah, kemudian misalkan kedelai. Kedelai itu saat ini 90% impor gitu ya. Memang ini masalahnya bukan hanya di konsumen, tapi konsumen harus sadar bahwa ketika makan tahu tempe, katakanlah gampangnya itu ya, itu 90%-nya itu impor. Kemudian LPG. LPG itu kita juga 70-80% itu kita impor. Dan kalau untuk LPG, ini kan yang naik itu hanya LPG yang non-subsidi. LPG non-subsidi itu hanya 7% dari peredaran LPG menurut sumber Pertamina. Jadi kalau masyarakat menurut saya nggak usah terlalu heboh ya. Karena ini 93% dari LPG yang beredar itu adalah LPG yang disubsidi oleh pemerintah. Dan harganya memang belum ada penyesuaian. Terakhir minyak goreng, gitu ya. Harganya naik gitu ya. Ini, sorry saya lanjut sedikit ya. Ada baiknya, kita kemarin juga diskusi dengan Pak Ari Kunchoro ya, Rektor UI ya. Beliau bilang, mungkin ada baiknya pemerintah, masyarakat juga sedikit untuk mengurangi konsumsi minyak. Karena minyak juga bukan barang yang bagus. Nah, hal-hal seperti itu, Pak Effendi. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh konsumen. Jadi maksudnya, karena tadi itu disampaikan dalam rapat Rapim TNI Polri, jadi pengamanan pangan, kurang lebih begitu ya, sampai ke soal WA Group dan lain-lain. Tetapi bagi masyarakat sekarang jadi seakan-akan himbauan pemerintah adalah ya kurangi menggunakan minyak goreng, kurangi menggunakan berhemat Bang Ege kalau yang saya Bang Ege, mungkin apa maksudnya supaya rakyat harap maklum gitu Bang? Listrik, BBM, LPG gitu ya, pesan itu yang mau disampaikan ya. Ya, sekali lagi kalau pastinya beliau ya yang tahu. Tapi maksud saya ingin memberikan konteks bahwa itu bukan hanya untuk masyarakat ya, tapi juga untuk semua ya. Dan memang ada peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat meskipun harus diakui bahwa sebagian besar memang ada di pemerintah, harus diakui. Oke. Mas Yanuar Rizky juga kayaknya udah gatel pengen bicara juga. Karena kita akan meng-cross check apakah memang yang disampaikan Presiden Joko Widodo secara analisa ekonominya memang seperti itu. Nah, nanti kita akan cari tahu bersama dengan Mas Yanuar. Tapi usai jeda, pemirsa, bapak-bapak, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.